Menantu Pahlawan Negara. Bab 311 sampai bab 320. Bab 311 kamu harus percaya ada harapan. Di sini ada sebuah video, Pak Marco bisa lihat sendiri. Marco mengambil ponsel dalam genggaman Ferry. Video di dalam layar ponsel masih belum diputar. Walaupun agak buram, tetapi tetap bisa terlihat dengan jelas seorang pria dan seorang wanita yang sedang berpelukan. Marco melirik Luna. Dia tidak berani memutar video itu secara langsung karena khawatir adegan dalam video itu adalah adegan tak senonoh dan tidak pantas diputar di sini. Saat ini, Ardika berkata dengan acuh tak acuh, "Pak Marco, putar saja videonya. Lagi pula, istriku bukan anak kecil lagi." Setelah mendengar ucapan Ardika, Marco baru memutar video itu. Benar saja, Ferry sedang berpelukan dengan Rita di atas tempat tidur. Namun, tidak ada adegan tak senonoh yang dibayangkannya. Masing-masing dari Ferry dan Rita sedang mengisap rokok, mereka tampak seperti baru selesai melakukan hubungan intim. Kemudian, terdengar percakapan antara keduanya. Ferry memberi Rita selembar kartu bank, mengatakan bahwa ada uang sebesar 2 miliar di dalamnya dan meminta wanita itu untuk mengundurkan diri dari grup Agung Makmur keesokan harinya. Begitu mendengar uang sebesar 2 miliar, mata Rita tampak berbinar. Dia langsung menyimpan kartu bank dan menanyakan apa yang ingin dilakukan oleh Ferry dengan nada manja. Ferry mengatakan dia bersiap untuk menggantung grup Agung Makmur dan memaksa grup Agung Makmur mengutus Luna untuk bernegosiasi dengannya. Rita tampak sangat senang dan melontarkan pujian-pujian pada Luna, sehingga membuat Ferry makin tidak sabar untuk meniduri wanita itu. Begitu mendengar suara pria dan wanita dari ponsel itu, sekujur tubuh Luna langsung gemetaran saking kesalnya. Walaupun hal itu sudah berlalu dan Ferry sudah membayar harga yang setimpal, tetapi amarahnya masih bergejolak. Ekspresi Rita juga berubah menjadi muram dan sekujur tubuh gemetaran. Namun, tubuhnya gemetaran bukan karena marah melainkan karena ketakutan. Saat mendengar suara dari video itu, dia tahu riwayatnya tamat sudah. Dia sendiri yang mengucapkan kata-kata di dalam video itu dan kejadian itu memang kenyataan. Uang sebesar 2 miliar yang dia tuduh Luna berikan padanya memang bersumber dari Ferry. Setelah kejadian itu berlalu, dia baru tahu bahwa uang itu adalah pemberian keluarga Buanam. Karena menyadari rencana keluarga Buana terhadap grup Agung Makmur, dia baru segera menyembunyikan dirinya. Namun, pada akhirnya keluarga Buana tetap menemukannya. Rita berkata dengan marah, "Ferry, dasar bajingan berani-beraninya kamu merekam video secara diam-diam. Saat itu kamu sudah berpikir untuk meninggalkan bukti, kan?" "Enggak, aku hanya memiliki hobi untuk merekam video saat tidur dengan seorang wanita. Dengan begitu, aku bisa menonton rekamannya kapanpun aku mau." Ferry adalah pria yang sangat mesum. Kala itu, saat Luna menemuinya di restoran, dia masih sedang menonton video dirinya meniduri wanita lain. Mendengar ucapan pria itu, saking kesalnya, Rita hampir muntah darah. Dia tidak menyangka dia sudah terjebak oleh hobi aneh Ferry, sehingga membuatnya tidak punya harapan untuk membalikkan keadaan lagi. Karena sikap profesionalnya dalam menjalankan pekerjaannya, awalnya Marco masih meragukan video itu dan bertanya-tanya apakah ada kemungkinan video itu adalah hasil pemalsuan dengan teknik tertentu. Dia hendak meminta bawahannya untuk menguji video itu dengan teknik yang ada. Namun, begitu melihat reaksi Rita, dia menyadari dia tidak perlu mengambil tindakan itu lagi. Sangat jelas bahwa Rita sedang membantu keluarga Buana menjadi saksi palsu untuk menjebak Luna. "Rita, apa lagi yang ingin kamu katakan?" katanya dengan dingin. Rita langsung terjatuh lemas di lantai, ekspresinya dipenuhi dengan ketakutan. Tiba-tiba, dia mengalihkan pandangannya ke arah Luna. Seolah-olah Luna adalah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkannya, dia berkata dengan nada memohon, "Luna, aku bersalah. Aku dipaksa oleh keluarga Buana. Sekarang kamu sudah terbukti nggak bersalah. Apa kamu bisa melepaskanku? Tolong katakan pada Pak Marco untuk mencabut tuntutan dan nggak menuntut." "Rita, apa kamu pikir aku adalah orang baik yang bodoh?" "Ardika benar, dia sudah memberimu kesempatan. Kamu sendiri yang cari mati." Selesai berbicara, Luna langsung berjalan keluar dari ruangan itu tanpa menoleh. Melihat situasi Rita saat ini, dia sama sekali tidak merasa simpati pada wanita itu. Ardika melirik Rita dengan sorot mata dingin, lalu berbalik dan keluar dari ruangan itu. "Ardika, kamu benar. Sekarang aku percaya di dunia ini ada harapan." Di luar ruangan, Luna meraih tangan Ardika.
ekspresi penuh semangat kembali terpampang jelas di wajahnya. Dia yang tidak bersalah sudah terbukti tidak bersalah, sedangkan Rita yang menjebaknya akan membayar harga yang setimpal. Kini, kegelapan yang menyelimuti hatinya sirna sudah. Ardika tersenyum dan berkata, "Ya, karena itulah, kamu harus percaya ada harapan. Aku adalah harapanmu." Ardika menambahkan 3 kata itu dalam hatinya. Bab 312 membalikkan keadaan. Walaupun situasi sudah berbalik dan Rita sudah terbukti bersalah atas kasus penggelapan uang, masalah yang dihadapi oleh Luna masih belum berakhir. Kresna dan 2 orang bawahannya sudah menuntut Ardika, jadi tidak akan bisa berakhir begitu saja. Namun, Ardika sudah punya solusi untuk menyelesaikan masalahnya. Saat ini, Ferry sudah dibawa keluar. Saat melihat Ardika, dia sedikit membungkukkan badannya dan berkata, "Tuan Ardika, apa Tuan puas dengan penyerahan diriku kali ini?" Saat Ardika melakukan keributan besar di Departemen PUPR, Ridwan sudah mengetahui rencana keluarga Buana dari Ferry. Tidak perlu dipertanyakan lagi, kebencian Ridwan terhadap keluarga Buana yang memperalat keponakannya dan hampir saja menghancurkan seluruh keluarga Basuki sudah mendarah daging. Dia sedang mencari kesempatan untuk memberi pelajaran kepada keluarga Buana. Sebenarnya, dia juga sudah membuat rencana pembalasan sendiri. Dia sengaja tidak mengekspos bukti yang ada di tangan Ferry, meminta kantor polisi pusat untuk menyelidiki keberadaan Rita, serta mengunjungi rumah wanita itu dan bertanya-tanya pada orang tua wanita itu. Menyadari pihak kepolisian sedang menyelidiki keberadaan Rita, keluarga Buana baru terburu-buru ingin mencari keberadaan Rita dan meminta wanita itu untuk menjadi saksi palsu dan menuduh Luna melakukan penggelapan uang. Tidak disangka, segala sesuatu berjalan sesuai keinginan Ridwan. Sebenarnya, dengan mencari keberadaan Rita, keluarga Buana sama saja dengan menggali lubang sendiri. Begitu Luna ditangkap, Ridwan sudah memberitahu Ardika hal-hal ini. Ridwan sendiri juga yang mengusulkan solusi ini. Dia yang menyuruh keponakannya datang menyerahkan diri dan membalikkan keadaan Luna. Sekarang Ferry sudah menjadi orang yang tidak berguna, hanya hal ini yang bisa dilakukannya untuk menebus kesalahannya. Dengan mempertimbangkan pamanmu, biarlah masalahmu berhenti sampai di sini saja. Ardika melontarkan kata-kata itu dengan acuh tak acuh. Sebenarnya, Ferry sudah membayar harga yang setimpal atas perbuatannya. Dia memang sudah tidak berencana untuk menuntut pria itu lagi. "Terima kasih Tuan Ardika, terima kasih Tuan Ardika." Ferry merasa sangat lega, seolah-olah beban berat yang mengganjal di hatinya selama setengah bulan ini sudah bisa lepas. Kemudian, dia dibawa ke ruang interogasi untuk melanjutkan proses interogasi. Ardika memanggil Marco dan berkata, "Pak Marco, mengenal tuntutan yang dilayangkan oleh Kresna dan beberapa orang lainnya, ada 1 orang juga yang bisa membalikkan keadaan." Begitu dia selesai berbicara, seorang anggota kepolisian datang melapor. Dikatakan bahwa, Sigit, ketua kantor polisi pusat membawa seorang tahanan yang bernama Claudia untuk menjadi saksi. Setelah kedatangan Ferry sebelumnya, Marco tidak terkejut lagi. Tak lama kemudian, Claudia dibawa masuk. Saat ini, wanita itu sedang mendekam di penjara dan menunggu vonis dari pengadilan. Sebelumnya dia sudah menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri kehebatan Ardika. Awalnya dia benar-benar sudah putus asa. Begitu mendengar Ardika memintanya datang untuk menjadi saksi Luna dan selama kesaksiannya memuaskan, maka vonis hukuman yang diterimanya akan lebih ringan, tentu saja dia datang dengan senang hati. Setelah memasuki ruangan, Claudia menceritakan apa yang terjadi di ruang pribadi 888 Hotel Puritama dengan jujur. Dia memberikan kesaksian tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Ardika bukan atas instruksi dari Luna. Biarpun ingin menuntut atas tuduhan pemukulan yang disengaja, seharusnya orang yang dituntut adalah Ardika, sama sekali tidak ada hubungannya dengan Luna. Namun, apa Marco bisa menjerat Ardika secara hukum? Tentu saja tidak bisa. Terlepas dari penyakit mentalnya, identitasnya saja sudah cukup kuat. Berani-beraninya, Kresna dan yang lainnya berniat buruk pada Luna yang merupakan istri Dewa Perang. Boleh dibilang Ardika sudah mengendalikan dirinya dengan tidak membunuh mereka secara langsung di tempat. Marco mengerti, 2 kasus yang menjerat Luna hanya bisa berhenti sampai di sini. Kalau Kresna dan yang lainnya tetap ingin mempertahankan tuntutan mereka, boleh saja. Namun, mereka hanya bisa membawa kasus itu ke pengadilan dengan menuntut Ardika. "Pak Marco, sekarang aku sudah bisa membawa istriku pergi, kan?" tanya Ardika. Proses penyelidikan sebuah kasus tidaklah sederhana.
Biarpun sudah ada 2 orang saksi yang memberi kesaksian bahwa Luna tidak bersalah, tetap saja membutuhkan waktu untuk menyelidiki kasus secara menyeluruh hingga mengakhiri penyelidikan sebuah kasus. Namun, Ardika ingin segera membawa Luna pulang, agar ayah mertua, ibu mertua dan adik iparnya merasa lega. Tuan Ardika, Tuan boleh membawa Nona Luna pulang untuk sementara waktu. Tapi, ke depannya, kami masih memerlukan kerja sama Nona Luna untuk menyelesaikan pekerjaan kami. Marco langsung menyetujui permintaan Ardika. Dia tahu sebenarnya Ardika tidak perlu sampai membawa saksi untuk membuktikan istrinya tidak bersalah, melainkan bisa langsung membawa Luna pulang, lalu menunggu mereka yang memeriksa kasus ini dengan perlahan. Ardika sudah menjalani banyak prosedur dan cukup menghargai mereka. Bab 313 Sigit secara pribadi menjadi sopir. Tuan Ardika, tadi Rita sudah memberi kesaksian. Dia mengatakan keluarga Buana yang menginstruksikannya untuk menuduh Nona Luna. Aku akan segera menangkap anggota keluarga Buana untuk memberikan keadilan kepada Nona Luna, kata Marco ketika Ardika hendak membawa Luna pergi. Kesaksian Ferry benar-benar membuat Rita putus asa. Hanya dalam kurun waktu sesingkat itu, dia sudah mengungkapkan kebenaran dengan detail. Sebenarnya kasus ini tidak rumit. Setelah menemukan keberadaannya, keluarga Buana mengancamnya dengan keluarganya, lalu memberikan suap yang besar kepadanya dan memintanya memberikan kesaksian palsu untuk menjebak Luna. Sementara itu, bukti-bukti transfer dipalsukan oleh keluarga Buana dengan bantuan Yanto sekeluarga. Anggota keluarga Buana di balik semua ini adalah Arif Buana, boleh dibilang termasuk paman David, yang satu generasi dengan ayahnya David. Pak Marco, penangkapan orang nggak perlu terburu-buru, tunggu saja instruksi dariku. Ardika menolak usulan Marco untuk segera melakukan penangkapan terhadap keluarga Buana. Kali ini, keluarga Buana telah mencelakai Luna, orang paling penting dalam hidupnya. Bagaimana mungkin dia bisa membiarkan kasus ini selesai hanya dengan menangkap seorang Arif? Arif bukan anggota inti keluarga Buana. Walaupun penangkapannya bisa memberikan pukulan pada keluarga Buana, tetapi bukanlah pukulan besar. Lagi pula, hal yang diinginkan oleh Ardika adalah kehancuran keluarga Buana. Baik, aku akan menunggu instruksi dari Tuan Ardika. Mendengar nada dingin dalam ucapan Ardika, Marco bergidik ngeri. Selama tidak melanggar peraturan, dia siap untuk mendengar instruksi Ardika dan membantu Ardika menghukum keluarga Buana. Ardika mengeluarkan ponselnya dan mengirimkan sebuah pesan kepada Draco yang menunggu di luar. Dia meminta bawahannya itu untuk pulang terlebih dahulu dan mengirim orang untuk menyelidiki situasi keluarga Buana. Selain David yang sering berlagak hebat di hadapannya bersama Wulan, dia sama sekali tidak memahami keluarga Buana. Setelah menyimpan ponselnya, Ardika menemui Luna dan membawa istrinya keluar dari tempat itu. Ardika, kamu benar-benar sangat hebat. Aku baru ditangkap 1 jam, kamu sudah bisa menundukkan Ferry dan Claudia. Setelah keluar dari tempat itu, Luna masih merasa dirinya berada dalam mimpi. Sebelumnya, dia sudah hampir putus asa. Dia tidak menyangka, begitu Ardika datang, 2 kasusnya sudah terselesaikan dan dirinya sudah dibebaskan. Ardika menggenggam tangan istrinya dan menyunggingkan seulas senyum penuh kasih sayang. Ayo kita pulang dulu. Kalau kamu nggak pulang lagi, sepertinya air mata ibu sudah kering. Begitu mendengar ucapan Ardika, Luna tidak sempat menanyakan bagaimana Ardika bisa melakukan hal itu lagi. Dia langsung menarik lengan suaminya dan hendak memanggil taksi untuk pulang ke rumah. Saat ini, sebuah mobil melaju ke arah mereka. Mobil itu adalah mobil dinas Sigit. Tuan Ardika, Nona Luna, aku akan mengantar kalian pulang. Sigit keluar dari mobil dan mempersilakan mereka masuk ke dalam mobil dengan hormat. Hal yang membuat Luna agak terkejut adalah Sigit secara pribadi menjadi sopir mereka. Namun, dia tidak berpikir banyak dan mengira Ridwan menginstruksikan Sigit untuk mengantar mereka pulang. Saat mereka kembali ke kompleks villa mewah dan baru sampai di depan Villa Cakrawala, terdengar suara Yanto sekeluarga dari dalam. Jaki, mulai sekarang, Villa Cakrawala dan 3 mobil mewah kalian menjadi milik kami. Kalian harus pindah keluar dari sini hari ini juga, kata Yanto yang berperut buncit sambil menatap adiknya, Jaki yang sedang duduk di kursi roda dengan arogan. Sementara itu, Wisnu, Wulan serta Nadia, ibu mereka sudah duduk di atas sofa sambil mengamati sekeliling villa, seolah-olah menganggap villa itu adalah milik mereka. Sebelumnya, mereka sudah menggadaikan rumah dan mobil mereka,
serta membayar ganti rugi sebesar 2 miliar dan pindah ke kediaman lama keluarga Basagita. Mereka tidak punya pilihan lain selain tinggal bersama Tuan Besar Basagita. Sekarang, Luna sudah ditangkap untuk menjalani pemeriksaan dan kemungkinan tidak akan bisa kembali lagi. Satu keluarga yang kembali berkuasa itu segera datang ke sini untuk merebut villa dan mobil milik keluarga Luna. Paman, Bibi, saat itu berani-beraninya kalian merebut rumah mewah kami. Sekarang kalian terima sendiri balasannya. Wulan menatap Jaki dan Desi dengan ekspresi bangga. Dalam lubuk hatinya, seharusnya Villa Cakrawala adalah milik keluarganya. Kala itu, uang yang Ardika gunakan untuk membeli villa ini adalah uang hasil menang lotre yang diperolehnya. Haha, menantu idiot kalian itu masih membelikan mobil untuk Luna. Sekarang Luna sudah masuk penjara, bagaimana mungkin dia bisa naik mobil lagi? Berani-beraninya kalian merebut rumah dan mobil kami. Nah, sekarang kalau bisa, rebut saja lagi. Wisnu juga tertawa terbahak-bahak dengan arogan. Bab 314 mengecewakan kalian. Hari ini adalah hari yang paling membahagiakan bagi Yanto sekeluarga. Kekesalan yang mereka tasakan sebelumnya, bisa mereka lampaskan hari ini. Perusahaan sudah jatuh kembali ke tangan mereka, villa dan mobil juga kembali menjadi milik mereka. Selain itu, sekarang perusahaan memiliki dana investasi sebesar lebih dari 4 triliun dan kompleks Prime Melati yang akan segera dipasarkan. Tempat tinggal mereka berubah menjadi villa mewah yang bernilai 2 triliun, mobil yang mereka kendarai juga berubah menjadi mobil balap. Kehidupan mereka saat ini jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Mereka harus berterima kasih pada Luna, wanita itu yang bekerja keras, mereka yang mendapatkan hasilnya. Desi, untuk apa kamu masih duduk dan menangis di sana? Apa kamu pikir hanya dengan menangis putrimu yang sudah melakukan tindakan pelanggaran hukum itu bisa kembali? Cepat bereskan barang-barang kalian dan pindah dari sini. Melihat Desi masih duduk terisak di sofa, Nadia sudah kehilangan kesabarannya. Dia dan Desi tidak cocok satu sama lain. Selama bertahun-tahun ini, mereka sering bertengkar. Melihat Jaki sekeluarga menghadapi situasi seperti ini, dia benar-benar sangat senang. Nadia, kalau kamu berani mengatal putriku lagi, aku akan merobek-robek mulutmu. Desi mendongak dan langsung memarahi wanita itu. Putrinya sudah terancam masuk penjara dan air matanya sudah hampir kering. Namun, dia tetap tidak tahan mendengar orang lain mengatal putrinya. Putrimu sendiri yang berani melakukan tindakan pelanggaran hukum seperti itu, kenapa aku nggak boleh mengatainya? Jelas-jelas sekarang dia adalah seorang tahanan, kata Nadia dengan tajam sambil menyilangkan lengannya di depan dada. Luna bukan orang seperti itu, dia pasti sudah dijebak. Setelah proses penyelidikan selesai, dia pasti akan pulang, kata Desi dengan marah. Begitu mendengar berita penangkapan putrinya, mereka langsung tahu Luna sudah dijebak. Dengan kepribadian Luna, dia tidak mungkin melakukan tindakan pelanggaran hukum seperti itu. Namun, karena mengetahui Luna dijebak, tetapi mereka sama sekali tidak berdaya. Mereka baru merasa makin putus asa. Nadia mendengus dan berkata, kalau begitu, kita tunggu dia pulang baru kita bicarakan lagi. Sekarang hal yang harus kalian lakukan adalah pindah keluar dari sini. Putri kalian sudah masuk penjara, keluarga kalian nggak punya sumber pendapatan lagi. Kalau kalian berani tetap tinggal di sini, aku akan meminta Yanto untuk memutus bonus keluarga kalian. Memutus bonus adalah kartu as yang paling sering mereka gunakan. Dulu, saat Luna belum lulus, setiap kali mereka selalu menggunakan kartu as ini untuk memaksa Jaki sekeluarga tunduk pada mereka. Memutus bonus kami, siapa takut? Lagi pula, kami punya tangan dan kaki, kami nggak akan mati kelaparan. Handoko menghampiri Desi dan melindungi ibunya di belakangnya. Dia menatap Nadia dengan tatapan dingin dan berkata, Bibi, kalian jangan keterlaluan. Kak Ardika pasti akan segera membawa Kak Luna pulang. Hah, Handoko, kamu malah masih mengharapkan kakak ipar pecundangmu itu. Aku dengar dia sudah pergi menyerahkan diri. Hanya itu yang dapat dilakukan oleh pecundang sepertinya untuk menunjukkan keberadaannya. Nadia mencibir, sedangkan Wisnu dan Wulan terus tertawa dingin. Saat mendengar Ardika pergi menyerahkan diri, mereka tertawa tanpa henti. Wulan tertawa terbahak-bahak dan berkata, Handoko, jangan bermimpi lagi. Kalau Ardika benar-benar bisa membawa Luna pulang, aku akan segera keluar dari sini. Kalau begitu, kamu cepat keluar dari sini. Sebelum Wulan menyelesaikan kalimatnya, dia langsung disela oleh suara dingin seseorang.
Dalam sekejap, suasana di ruang tamu langsung berubah menjadi sunyi senyap. Luna, bagaimana kamu bisa kembali lagi? Bukankah kamu sudah ditangkap oleh pihak kantor polisi provinsi? Melihat Ardika dan Luna yang bergandengan memasuki villa, Wulan berseru dengan volume suara tinggi, seakan-akan tidak mempercayai apa yang dilihatnya. Ada apa ini? Belum 2 jam berlalu sejak Luna ditangkap oleh Marco. Kenapa dia sudah bisa kembali dalam kondisi baik-baik saja secepat ini? Bukankah seharusnya dia masuk penjara? Yanto, Nadia dan Wisnu menatap pasangan itu dengan tatapan terkejut seperti melihat hantu. Luna, kamu sudah dibebaskan. Saking senangnya, Desi sampai tidak bisa berkata-kata. Air matanya yang tadinya sudah kering mengalir lagi. Kali ini adalah air mata bahagia. Walaupun tidak berbicara, Jaki yang duduk di kursi roda juga menghela napas panjang. Namun, mereka juga sangat kebingungan. Mengapa Luna bisa pulang secepat ini? Di bawah tatapan semua orang, Luna menggandeng lengan Ardika dengan bangga. Ayah, Ibu, Ardika yang meminta Ferry untuk menyerahkan diri. Dia memberi kesaksian bahwa kala itu dia menerima instruksi dari keluarga Buana untuk meminta Rita meninggalkan grup Agung Makmur. Dengan kesaksiannya, aku terbukti nggak bersalah. Selesai berbicara, Luna mengalihkan pandangannya ke arah Yanto sekeluarga dan berkata dengan dingin, "Maaf, Paman, sudah mengecewakan kalian." Bab 315 Luna sudah berubah. Walaupun Rita memberi kesaksian bahwa keluarga Buana yang menginstruksikannya untuk menuduh Luna, tetapi Luna sendiri mengetahui dengan jelas bahwa keluarga pamannya pasti mengetahui hal ini, bahkan memberi andil besar dalam hal ini. Sebagai contohnya, tanpa bantuan dari keluarga pamannya, keluarga Buana tidak akan bisa memalsukan bukti transfer itu. Kali ini, Luna benar-benar sangat sedih dan kecewa atas tindakan kejam keluarga pamannya terhadap dirinya. Karena mereka sama sekali tidak menganggapnya sebagai keluarga, Luna juga tidak akan memperlakukan mereka layaknya keluarga lagi. Kali ini, tidak perlu Ardika yang berperan sebagai orang jahat lagi. Dia sendiri yang menelepon Juna, manajer umum grup Bumantara, lalu berkata dengan dingin, "Pak Juna, ada orang yang menerobos masuk ke rumahku. Tolong kirimkan orang ke sini untuk mengusir mereka." Yanto sekeluarga langsung tercengang. Nadia berteriak dengan marah, "Luna, apa kamu pikir kamu sudah hebat? Berani-beraninya kamu memanggil orang untuk mengusir kami. Luna, aku adalah pamanmu, ini adalah bibimu. Berani-beraninya kamu nggak menghormati kami dan mengusir kami pergi." Yanto juga marah besar. Menghadapi amarah paman dan bibinya, Luna hanya memasang ekspresi dingin tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak suka berteriak-teriak, dia lebih suka langsung bertindak untuk menunjukkan sikapnya. Melihat sikap tegasnya, Yanto dan Nadia juga tahu bahwa keponakan mereka ini benar-benar sudah berubah, tidak penurut seperti dulu lagi. Wisnu berkata dengan tajam, "Luna, sekarang kamu sudah bukan manajer umum grup Agung Makmur. Orang yang memegang kekuasaan adalah ayahku. Apa kamu pikir mereka akan mendengar perintahmu dan mengusir kami dari sini? Bermimpi saja kamu." Namun, kenyataan seolah-olah langsung memberikan tamparan keras kepada Wisnu. Pihak grup Bumantara tidak peduli siapa manajer umum grup Agung Makmur. Hal yang mereka ketahui adalah Luna adalah pemilik Villa Cakrawala. Tanpa banyak bicara, mereka langsung mengusir Yanto sekeluarga. Walaupun sopan, tetapi sikap mereka sangat tegas. Kalau Yanto sekeluarga tidak bersedia keluar sendiri, maka mereka benar-benar berani main tangan. "Luna, tunggu saja kamu cepat atau lambat villa ini akan menjadi milik keluarga kami." Yanto benar-benar kesal setengah mati. Dia langsung menarik istrinya, lalu berbalik dan pergi. Sekarang dia sudah memegang kekuasaan atas perusahaan, sedangkan Luna sudah kehilangan kekuasaannya. Kedepannya, dia masih bisa menekan Luna sekeluarga dengan perlahan-lahan. Setelah melangkah keluar beberapa langkah, tiba-tiba Wulan berbalik dan berkata, "Luna, jangan berbangga diri dulu. Besok aku akan bertunangan dengan David di Hotel Blazar. Dana yang dikeluarkan untuk menyewa Hotel Blazar saja sebesar 20 miliar. Acara pertunanganku menghabiskan dana puluhan miliar. Setelah besok berlalu, aku akan menjadi menantu keluarga Buana. Kamu tunggu saja. Penghinaan yang kuterima hari ini akan aku balas 10 bahkan 100 kali lipat." Wulan memelototi Luna, lalu berbalik dan pergi dengan arogan. Luna sama sekali tidak menanggapinya. Dia menoleh, lalu bertanya pada ayah dan ibunya, kenapa Wulan tiba-tiba bertunangan dengan David. Sebelumnya,
sama sekali nggak terdengar kabar mereka akan bertunangan. Wulan sudah menjalin hubungan dengan David selama setengah tahun. Keluarga Buana sama sekali tidak mengatakan apapun dan tidak ingin menjalin hubungan pernikahan dengan keluarga Basagita. Hanya segelintir orang yang mengetahui tuan muda keluarga Buana sedang menjalin hubungan asmara dengan nona keluarga Basagita. Sebelumnya, Tuan Besar Basagita juga kurang puas dengan sikap keluarga Buana. Tuan Besar Basagita beranggapan keluarga Buana pasti memandang rendah keluarga kaya kelas 2. Seperti keluarga Basagita, karena tidak ingin menanggung malu, maka mereka tidak mengumumkan hubungan David dan Wulan. Namun, Wulan sendiri memang kurang cocok bersanding dengan David. Karena itulah, keluarga Basagita juga tidak berani berkomentar. Sekarang, tiba-tiba David ingin menyelenggarakan acara pertunangan dengan Wulan. Terlebih lagi, acara pertunangan itu dijadwalkan pada besok, terkesan terburu-buru. Luna merasa ada yang tidak beres. Desi berkata, "Luna, saat kamu ditangkap, keluarga Basagita memutuskan untuk menyerahkan pemasaran kompleks Prime Melati kepada keluarga Buana. Luna, nggak lama lagi Wulan akan menjadi menantu keluarga Buana. Keluarga pamanmu pasti akan bersikap makin semena-mena. Kedepannya, mungkin kehidupan keluarga kita akan makin sulit." Bab 316 tidak meneteskan air mata sebelum ajal menjemput. Mengingat kata-kata ancaman yang dilontarkan oleh Wulan sebelum pergi, Desi merasa sangat cemas. Yanto sekeluarga adalah tipe orang yang bersikap arogan setelah memiliki kekuasaan. Kedepannya, mereka pasti akan makin keterlaluan menindas Luna sekeluarga. Luna tidak memperhatikan beberapa kalimat terakhir ibunya, melainkan mengerutkan keningnya dan berkata, pada akhirnya proyek kompleks Prime Melati tetap jatuh ke tangan keluarga Buana. Sebelumnya sepulang dari membuat keributan besar di Departemen PUPR, Ardika memberitahunya bahwa keluarga Buana adalah dalang di balik semuanya dan berencana untuk merebut grup Agung Makmur. Untung saja, kala itu Ardika berhasil menundukkan Ridwan dan menggagalkan rencana keluarga Buana. Siapa sangka keluarga Buana masih belum menyerah. Kali ini, mereka menjalankan aksi mereka sekali lagi dan berhasil mendapatkan proyek kompleks Prime Melati. Luna langsung mengeluarkan ponselnya dan menelepon Tuan Besar Basagita. "Luna, bukankah kamu sedang diinterogasi? Kenapa kamu meneleponku?" Awalnya Tuan Besar Basagita tidak berencana untuk menjawab panggilan telepon Luna. Sekarang dia sudah sangat membenci cucunya yang satu ini. Namun, didorong oleh rasa penasaran dan keterkejutannya, pada akhirnya dia tetap menjawab panggilan telepon itu. "Aku sudah terbukti nggak bersalah. Pak Ridwan secara pribadi meminta Ferry datang untuk menjadi saksiku." Mengingat sikap Tuan Besar Basagita sebelumnya, Luna benar-benar sangat kecewa. Karena masih kesal, dia bahkan tidak memanggil Tuan Besar Basagita dengan panggilan kakek. "Aku dijebak oleh keluarga Buana. Mereka menginstruksikan Rita untuk membuat kesaksian palsu. Keluarga Buana punya niat terselubung. Tujuan mereka adalah untuk mendapatkan proyek kompleks Prime Melati. Kalau keluarga Basagita bekerja sama dengan mereka, sama saja dengan memberikan kesempatan kepada serigala untuk masuk ke kandang domba." Karena tidak ingin grup Agung Makmur direbut oleh keluarga Buana, Luna berusaha keras untuk membujuk kakeknya. Begitu mendengar ucapan Luna, Tuan Besar Basagita di ujung telepon sangat terkejut. Tuan Besar Basagita adalah tipe orang yang mudah curiga. Untuk sesaat, dia tidak tahu apakah dia harus mempercayai Luna atau tidak. Namun, pada akhirnya dia terangsang oleh sikap dingin Luna. Luna adalah cucunya. Atas dasar apa cucunya begitu tidak menghormatinya? "Luna, sebaiknya kamu pikirkan dan urus saja dirimu sendiri. Walau kamu sudah terbukti bersalah dalam kasus Rita, bagaimana dengan kasus Kresna dan yang lainnya? Mereka adalah anak buah 3 keluarga besar, apa kamu mampu melawan mereka?" Tuan Besar Basagita berkata dengan dingin, "Kamu nggak perlu mengkhawatirkan urusan grup Agung Makmur lagi, lalu jangan berpura-pura bersikap seperti orang baik. Apa yang dilakukan oleh keluarga Buana kali ini adalah demi membantu keluarga Basagita. Selain itu, besok Wulan akan bertunangan dengan David. Lokasi acara pertunangan mereka adalah Hotel Blazar, undangan juga sudah disebar. Hanya menyelenggarakan acara pertunangan saja, keluarga Buana mengeluarkan dana puluhan miliar. Mereka sudah cukup tulus. Kamu jangan coba-coba merusak hubungan keluarga Basagita dengan keluarga Buana. Setelah menjalin hubungan dengan keluarga Buana, kedepannya keluarga Basagita akan berkembang makin baik. Apa kamu pikir bumi ini sudah nggak bisa berputar tanpa kamu? Tut, 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 tut.
Selesai berbicara, Tuan Besar Basagita langsung memutuskan sambungan telepon. Luna tidak menyangka Tuan Besar Basagita sama sekali tidak mendengar ucapannya, bahkan menuduhnya Bemlat untuk merusak hubungan keluarga Basagita dengan keluarga Buana. Dia benar-benar kesal setengah mati. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk tidak memedulikan hal itu. Hanya saja, mengingat grup Agung Makmur baru mulai berkembang ke arah yang lebih baik sejak dalam kendalinya, dia enggan melihat perusahaan itu hancur begitu saja dan masih merasa agak cemas. Sayang, jangan cemas. Grup Agung Makmur adalah milikmu, nggak ada seorang pun yang bisa merebutnya darimu. Keluarga Buana juga nggak akan bisa melakukannya. Melihat ekspresi cemas Luna, Ardika segera menghibur istrinya. Menghadapi sikap Tuan Besar Basagita di telepon tadi, perasaan Ardika sama sekali tidak bergejolak. Sejak awal, dia sudah melihat dengan jelas karakter asli anggota keluarga Basagita yang bodoh itu. Sekarang, bisa menjalin hubungan dengan keluarga Buana, mereka sangat senang dan bangga. Tak lama kemudian, mereka pasti akan menangis tanpa air mata. Aku akan memikirkan cara untuk menghentikan keluarga Buana. Luna kembali melakukan beberapa panggilan telepon. Namun, makin lama, ekspresinya makin muram. Dia memperoleh informasi bahwa kebanyakan petinggi grup Agung Makmur sudah mengundurkan diri, termasuk Ziko, Gita dan yang lainnya yang pindah dari grup Sentosa Jaya dan bertanggung jawab atas proyek dan lokasi konstruksi kompleks Prime Melati. Bu Luna, keluarga pamanmu benar-benar keterlaluan. Walau kami adalah karyawan, mereka juga nggak bisa memarahi dan memukul kami sesuka hati mereka. Kalau Bu Luna bisa merebut kembali kekuasaan tertinggi atas grup Agung Makmur, kami baru akan kembali. Kalau enggak, kami nggak akan kembali ke grup Agung Makmur lagi. Bab 317 Aku tidak perlu memohon. Bu Luna, karena kamu sudah terbukti nggak bersalah, cepat kembali ke perusahaan dan rebut kembali kekuasaan tertinggi atas perusahaan. Kami berharap Bu Luna bisa menyingkirkan orang-orang yang membuat kekacauan itu, lalu bekerja kembali dengan Bu Luna. Kata-kata ini keluar dari mulut Gita, manajer pemasaran kompleks Prime Melati. Kata-katanya juga mewakili suara hati kebanyakan petinggi dan karyawan perusahaan yang sudah mengundurkan diri. Hanya sebagian kecil dari mereka yang dipecat oleh Yanto dan Wisnu. Sebagian besar dari mereka berinisiatif untuk mengundurkan diri. Setelah Luna ditangkap, Yanto yang memegang candle atas grup Agung Makmur. Mereka tidak bisa melihat adanya harapan lagi sejak perusahaan jatuh ke tangan Yanto. Walaupun mengundurkan diri sebelum mencari pekerjaan baru akan berpengaruh besar pada pekerjaan mereka selanjutnya, mereka tetap mengundurkan diri tanpa ragu. Mereka tahu Yanto dan Wisnu hanyalah orang-orang bodoh yang tidak akan bisa mengembangkan perusahaan. Kalau mereka memaksakan diri tetap bertahan di grup Agung Makmur, hanya akan membuang-buang waktu. Melalui informasi yang diperoleh dari Gita, Luna mendapati bahwa begitu dia ditangkap oleh polisi, orang-orang dari keluarga Buana langsung mengambil alih lokasi konstruksi kompleks Prime Melati. Manajer proyek diganti menjadi anak buah keluarga Buana, kepala proyek juga diganti menjadi anak buah keluarga Buana. Tim pemasaran yang dibentuk oleh Gita langsung dibubarkan. Keluarga Buana menggunakan waktu paling singkat untuk mengendalikan seluruh proyek. Langkah cepat dan terburu-buru keluarga Buana membuat Luna makin cemas. Awalnya, pemasaran proyek ini dijadwalkan besok pada pukul 2 sore. Sebenarnya apa yang ingin dilakukan oleh keluarga Buana dengan mengambil alih atas keseluruhan proyek sebelum pemasaran dimulai besok? Walaupun setelah mengalami banyak hal belakangan ini, Luna sudah menjadi jauh lebih dewasa, tetapi menghadapi situasi seperti ini, dia merasa agak panik. Waktu yang ada terlalu singkat, keluarga Buana sama sekali tidak memberinya waktu untuk menyelesaikan masalah. Luna benar-benar tidak terima. Dia enggan menerima kenyataan bahwa proyek yang selama ini dia jalani dengan mengerahkan segenap jiwa dan raganya akan dinikmati hasilnya oleh keluarga Buana begitu saja. Luna, kenapa kamu nggak meneleponku? Kamu sudah pulang. Pihak kantor polisi provinsi nggak mempersulitmu, kan? Saat ini, Tina datang menghampiri Luna dengan tergesa-gesa. Sebelumnya, setelah Ardika pergi untuk menyerahkan diri, dia juga segera meninggalkan villa dan mencari cara untuk mengeluarkan Luna. Namun, dia malah mendengar informasi bahwa Ferry pergi menyerahkan diri dan memberikan kesaksian bahwa Luna tidak bersalah. Setelah mendengar Luna sudah dibebaskan dan pulang ke rumah, dia datang dengan tergesa-gesa untuk menemui sahabatnya. Mereka nggak mempersulitku. Pak Marco menjalankan tugasnya sesuai peraturan dan menegakkan hukum dengan adil.
Melihat kedatangan sahabatnya, suasana hati Luna sedikit membaik. Benar juga, kalau para bajingan itu berani memperlakukan sahabatku dengan buruk, aku jamin mereka nggak akan bisa keluar dari kota Banyuli. Setelah mengamati Luna dari ujung kepala hingga ke ujung kaki dan memastikan sahabatnya tidak terluka sama sekali, Tina baru merasa lega. Kemudian, dia memelototi Ardika dan berkata, "Bagaimana denganmu? Bukankah kamu pergi menyerahkan diri? Kenapa kamu sudah pulang?" Kresna dan dua orang lainnya menuntut Luna dengan tuduhan Luna yang menginstruksikanmu untuk memukul mereka. Kasus ini belum selesai. Kamu nggak berinisiatif bertanggung jawab, apa kamu berpikir untuk membiarkan istrimu yang menggantikanmu menerima hukuman? Sebelumnya, saat Ardika pergi menyerahkan diri, dia merasa Ardika sedikit tampak seperti pria sejati. Melihat pria itu juga ikut pulang bersama sahabatnya, ekspresinya langsung berubah menjadi muram. "Kamu bilang kamu mencintai Luna, apa seperti ini caramu mencintainya?" "Hah, kenapa dia bisa menikah dengan pria?" Tina tidak enak hati mengucapkan kata-kata yang tidak enak didengar di hadapan Luna. Namun, ketidakpuasannya terhadap Ardika sudah terpampang jelas di wajahnya. Luna segera menarik lengan sahabatnya dan berkata, "Tina, jangan bicara sembarangan." Setelah menundukkan Pak Ridwan, Ferry baru datang menyerahkan diri dan memberi kesaksian bahwa aku nggak bersalah. Mengenai kasus Kresna dan yang lainnya, Claudia juga sudah datang memberi kesaksian. Hari ini, kalau tanpa Ardika, sekarang aku masih berada di sana dan menjalani pemeriksaan. Benarkah, apa dia sehebat itu sampai-sampai bisa menundukkan Pak Ridwan? Tina menatap Ardika dan berkata, "Coba katakan, bagaimana caramu memohon Pak Ridwan? Kenapa dia bisa mengorbankan keponakannya sendiri untuk menyelamatkan Luna?" Pandangan semua orang tertuju pada Ardika. Mereka juga sangat penasaran ingin mengetahui alasannya. Ardika menatap Tina yang selalu mencari masalah dengannya itu, lalu tersenyum dan berkata, "Aku nggak perlu memohon, bahkan aku nggak perlu meneleponnya." Begitu mendengar Luna ditangkap, dia langsung berinisiatif mencari cara untuk menyelamatkan Luna. Bab 318 Pergi Meminta Maaf. Ardika tahu isi pikiran Ridwan. Sekarang Ridwan mempertaruhkan masa depan kariernya, bahkan nyawa seluruh anggota keluarganya pada Ardika. Alasannya sangat jelas, yaitu karena Ardika adalah dewa perang. Di mata Ridwan, dengan menjalin relasi dengan Ardika, tidak hanya dirinya sendiri, nasib seluruh keluarganya juga akan berubah. Karena itulah, dia selalu mengusahakan yang terbaik untuk membantu Ardika. Begitu Luna ditangkap, bukan Ardika yang menelepon Ridwan untuk meminta bantuannya, melainkan Ridwan sendiri yang berinisiatif menelepon Ardika dan mengatakan bahwa dia akan mencari cara untuk mengeluarkan Luna. Namun, bagaimana mungkin Tina bisa mempercayai hal seperti itu? Bahkan Desi dan yang lainnya juga tidak percaya. Mereka beranggapan Ardika sedang membual. Ardika juga malas memberi penjelasan. Kebetulan pada saat ini Jessica meneleponnya. Jadi, dia langsung berjalan keluar dengan membawa ponselnya. "Ada apa?" tanya Ardika begitu menjawab panggilan telepon itu. Jessica berkata, "Pak Ardika, bukti-bukti pelanggaran hukum dan peraturan selama Kresna dan yang lainnya menjabat sebagai petinggi Bank Banyuli sudah kuselidiki dengan jelas. Apa yang harus kulakukan selanjutnya?" Setelah dirinya direkrut sebagai direktur Bank Banyuli oleh Ridwan, dia menyadari bahwa Kresna dan yang lainnya tidak akan menyerah begitu saja. Karena itulah, dia melakukan penyelidikan terhadap Kresna dan yang lainnya. Siapa sangka, beberapa orang itu cari mati sendiri dengan berinisiatif mencelakai Luna. Tentu saja dia tidak akan membiarkan mereka begitu saja. "Apa masih perlu kamu tanyakan lagi? Kamu langsung bawa saja bukti-bukti itu ke kediaman wali kota, meminta mereka untuk melakukan penangkapan dan menjatuhi vonis kepada orang-orang nggak tahu diri itu," kata Ardika dengan kesal. Sekretaris cantik yang satu ini benar-benar bisa diandalkan. Tanpa perlu instruksi darinya, wanita itu sudah bisa mempersiapkan segalanya terlebih dahulu. Hanya saja, wanita itu terlalu memedulikan pendapatnya. Baik hal-hal besar maupun hal-hal kecil selalu meminta pendapatnya terlebih dahulu. Sebenarnya, tingkat kecerdasan Jessica jelas-jelas sangat tinggi. Seringkali dia sudah bisa memahami pemikiran Ardika tanpa perlu bertanya. "Baik, Pak Ardika." Ardika menyimpan ponselnya, lalu berjalan kembali ke dalam villa. Tina sudah mengucapkan beberapa patah kata buruk tentangnya. Saat ini, wanita itu mulai mencari masalah dengannya lagi. "Ardika, Kresna dan yang lainnya adalah anjing tiga keluarga besar. Apa kamu pikir hanya dengan kesaksian dari Claudia,
maka Luna sudah bisa terbebas dari tuntutan. Kalau begitu, apa idemu? Tanya Ardika dengan santai. Tina berkata, aku bisa bernegosiasi secara pribadi dengan mereka dan menjanjikan sedikit keuntungan untuk mereka. Setelah mencapai kesepakatan bersama, aku akan meminta mereka untuk mencabut tuntutan. Mereka pasti akan mempertimbangkan aku. Hanya saja, saat itu tiba, kamu harus meminta maaf kepada mereka. Lagi pula, siapa suruh kamu memukul mereka? Meminta maaf kepada mereka. Sorot mata Ardika berubah menjadi dingin. Kamu memintaku untuk meminta maaf kepada orang-orang yang sudah berniat buruk pada istriku. Tina, kamu anggap aku ini apa? Saat berada di Hotel Puritama, dia sudah mengetahui dengan jelas maksud Kresna dan yang lainnya. Untung saja, dia tiba tepat waktu. Kalau tidak, beberapa bajingan itu pasti sudah berhasil menjalankan rencana mereka. Kalau bukan karena tidak ingin membunuh orang di hadapan Luna, sekarang Kresna dan yang lainnya pasti sudah tinggal abu. Luna adalah orang yang paling penting dalam hidupnya. Siapa yang berani menyentuh istrinya, maka sama saja dengan cari mati. Melihat sorot mata dingin pria di hadapannya, Tina sangat terkejut. Setelah menenangkan dirinya, dia berkata, aku tahu ini adalah bentuk penghinaan bagimu. Tapi, inilah kenyataan. Bagaimanapun juga, Kresna adalah kepala Bank Banyuli, bukan rakyat jelata yang nggak punya kekuasaan. Bagi orang seperti Kresna, harga diri lebih penting dibandingkan apapun. Kalau kamu nggak meminta maaf, mereka juga nggak bisa melakukan apa-apa pada pengidap gangguan jiwa sepertimu. Tapi, mereka akan terus mengincar Luna. Ini adalah kenyataan yang menyedihkan. Setelah mendengar ucapan Tina, Desi juga merasa agak ketakutan. Dia buru-buru berkata, kalau begitu, kita putuskan seperti ini saja. Tina akan menjadi penengah, sedangkan Ardika pergi meminta maaf. Ardika, kamu nggak perlu memikirkan tentang harga diri lagi, siapa suruh kamu nggak punya kemampuan dan nggak bisa melindungi Luna. Delangga mempermasalahkan kamu adalah pengidap gangguan jiwa, bersedia menikah denganmu dan sangat baik padamu. Memangnya kenapa kalau kamu pergi meminta maaf demi dia? Bab 319 Edric Lotoka. Tidak menyukai Desi mengucapkan kata-kata tidak enak didengar, Luna berkata dengan tidak senang. Ibu, jelas-jelas kami nggak melakukan kesalahan apapun. Atas dasar apa Ardika harus pergi meminta maaf? Lagi pula, Ardika sudah meminta Claudia untuk memberi kesaksian atas kasus ini, nggak lama lagi kasus ini akan berakhir. Di saat seperti ini, kamu masih saja membelanya. Desi berkata dengan amarah yang bergejolak, keluarga Buana saja sudah hampir membuatmu masuk ke penjara. Kalau sampai menyinggung 3 keluarga besar, apa yang akan terjadi padamu? Apa kamu mau membuat kami mencemaskanmu lagi? Lagi pula, dia hanya perlu meminta maaf, nggak akan terluka. Luna masih hendak mengucapkan sesuatu, tetapi Ardika menghentikannya. Dia melirik Tina, lalu tertawa dingin dan berkata, kalau begitu, Tina kamu urus saja. Aku mau lihat saat itu tiba siapa yang akan meminta maaf kepada siapa. Ardika benar-benar sangat kesal pada Tina. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan kemampuannya dan memberikan tamparan keras untuk wanita itu, agar kedepannya wanita itu tidak berani memandang rendah dirinya lagi. Asterisci, jelas-jelas aku berbaik hati. Dasar nggak tahu diri, Tina mendengus. Kalau bukan demi Luna, hanya melihat sikap Ardika saja, dia tidak akan ikut campur dalam hal ini lagi. Dia sama sekali tidak menganggap serius ucapan Ardika. Dia hanya beranggapan Ardika memedulikan harga dirinya dan keras kepala. Edric, bantu aku hubungi Kresna, kepala Bank Banyuli dan yang lainnya. Tina langsung menelepon seseorang dan menyampaikan rencananya sebagai penengah dalam kasus Kresna dan Luna. Sama dengan Tina, Edric Lotoka adalah putra angkat Alden. Di grup Lautan Berlian, kedudukan Edric setara dengan kedudukan Tina. Jadi, kalau Edric yang maju sebagai penengah sama saja dengan Tina yang maju. Tanpa butuh waktu lama, Kresna dan yang lainnya setuju untuk bernegosiasi. Benar saja, salah satu persyaratan yang mereka ajukan adalah Ardika harus meminta maaf secara pribadi. Setelah mendengar Luna adalah sahabat Tina, mereka juga tidak berani mengincar Luna lagi. Namun, sekarang mereka bertiga masih dirawat inap di rumah sakit. Jadi, mereka meminta Ardika dan yang lainnya untuk bernegosiasi di rumah sakit. Kalau begitu, ayo kita pergi sekarang. Tina bangkit, melirik Ardika, lalu berbalik dan berjalan keluar. Ardika,
Aku akan menemanimu ke sana. Dengan mata memerah, Luna bangkit. Dia lebih memilih untuk meminta maaf kepada Kresna secara pribadi daripada membiarkan Ardika yang meminta maaf kepada mereka. Ardika menghajar Kresna dan yang lainnya demi melindunginya. Untuk apa kamu ikut pergi? Kamu nggak boleh ikut pergi. Biarkan Tina dan Ardika yang pergi saja. Desi menarik lengan Luna untuk menghentikan putrinya. Dia takut kalau putrinya ikut pergi, putrinya akan membuat masalah lagi demi melindungi Ardika. Sayang, kamu tunggu aku di rumah saja. Aku nggak akan tunduk pada mereka. Ardika menoleh dan melontarkan seulas senyum pada Luna. Kemudian, dia langsung berbalik pergi tanpa menoleh ke belakang. Dengan menumpangi mobil balap Tina, keduanya langsung berangkat ke rumah sakit. Sebelum mereka sampai di rumah sakit, seorang pria sudah menunggu di sana. Pria itu tidak lain adalah Edric yang Tina hubungi tadi. Melihat kedatangan keduanya, Edric melirik Ardika dan berkata, "Tina, ini adalah menantu idiot keluarga Basagita itu. Apa kamu nggak bisa memintanya naik taksi sendiri saja? Kenapa kamu membiarkannya duduk berdampingan denganmu?" Mobil Tina hanya ada 2 tempat duduk, jadi tadi secara otomatis keduanya duduk berdampingan. Begitu mendengar ucapan Edric, Ardika sudah menyadari bahwa pria itu menganggap Tina sebagai miliknya, seolah-olah tidak ada seorang pun yang boleh mendekati Tina. Tentu saja, apa hubungan pria itu dengan Tina bukan urusannya. Namun, nada bicara meremehkan Edric yang membuatnya tidak senang. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu nggak perlu khawatir, istriku lebih cantik dibandingkan dia. Jangankan hanya duduk berdampingan dalam satu mobil tinggal di satu atap pun, nggak akan terjadi apa-apa antara kami." Mendengar ucapan Ardika, Tina langsung memelototinya. Ucapan Ardika itu adalah sebuah bentuk penghinaan baginya. Sementara itu, ekspresi Edric langsung berubah menjadi muram. Dia menatap Ardika dengan tatapan tajam dan berkata, "Percaya atau enggak, aku akan mencabik-cabik mulut kotormu itu." Bab 320 hanya boleh membiarkannya meminta maaf tanpa berlutut. Aku nggak percaya. Saat ini, aura yang menakutkan sudah terpancar keluar dari tubuh Edric. Mungkin merasakan aura menakutkan seperti itu, orang biasa pasti sudah merasa agak ketakutan. Namun, Ardika sama sekali tidak merasakan apapun. "Memohon bantuanku, tapi sikapmu malah seperti ini. Apa kamu pikir aku nggak berani menghajarmu?" Sorot mata Edric langsung berubah menjadi dingin dan berencana untuk memberi pelajaran pada Ardika yang berani berkata-kata tidak sopan di hadapannya. "Siapa yang memohon bantuanmu?" Ardika hanya melirik pria itu dengan tatapan acuh tak acuh. Tina sendiri berlagak pandai, wanita itu yang bersikeras menariknya ke sini untuk meminta maaf kepada Kresna. Karena wanita itu adalah sahabat Luna, Ardika tidak bisa mengabaikan Tina begitu saja. Namun, menghadapi orang yang menganggap diri sendiri sangat hebat seperti Edric, Ardika sama sekali tidak sungkan lagi. Hanya dengan satu pandangan saja, tangan Edric sudah terangkat langsung berhenti di udara. Walaupun sorot mata Ardika tampak acuh tak acuh, tetapi dia merasa seolah aura dingin menjalar di sekujur tubuhnya. Seakan-akan ada aura misterius yang menahan pergerakan tangannya yang sudah terangkat itu, tangannya menjadi sangat berat dan sangat sulit untuk digerakkan lagi. Edric sangat ketakutan sampai-sampai bulu kuduknya berdiri. Intuisinya memberitahunya bahwa kalau dia melayangkan pukulan itu kepada Ardika, dia akan mati. "Edric, hentikan. Apa kamu ingin membunuhnya dengan satu pukulan?" Tepat pada saat ini, Tina langsung berteriak dengan dingin. Walaupun dia juga sangat tidak menyukai Ardika, tetapi tentu saja dia tidak boleh membiarkan Edric membunuh Ardika demi Luna. Edric adalah seorang ahli seni bela diri. Kekuatan satu pukulannya benar-benar bisa membunuh orang. Melihat Edric sudah menurunkan lengannya, Tina baru memelototi Ardika dan berkata, "Edric benar. Bagaimanapun juga, dia datang untuk membantu. Tapi, kamu malah bersikap kurang ajar seperti ini. Dasar pria emosional yang nggak bisa apa-apa." Ardika hanya tersenyum acuh tak acuh tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi. Dia tahu dia tidak bisa berbicara logika dengan wanita yang berlagak hebat itu. Dia harus membiarkan wanita itu melihat dengan mata kepala sendiri kekuatannya. Saat ini, Edric baru merasakan aura dingin yang menyelimuti hatinya menghilang. Dia menatap Ardika dengan tatapan terkejut dan mendapati bahwa Ardika adalah Ardika, tidak ada spesialnya. Dia mulai meragukan apakah tadi dia hanya berhalusinasi. "Edric, di mana bangsal Kresna dan yang lainnya?" Tina melontarkan sebuah pertanyaan. "Di lantai 6.
Selesai berbicara, Edric melirik Ardika, lalu tertawa dingin dan berkata, Kresna mengatakan pria itu harus meminta maaf padanya dengan berlutut. Setelah memenuhi persyaratan ini, dia baru bersedia bernegosiasi tentang mencabut gugatan. Meminta maaf padanya dengan berlutut. Hebat sekali si Kresna itu. Dia pikir dia siapa? Tina mendengus dengan kesal sambil berjalan memasuki rumah sakit. Dia berkata, Edric, beritahu dia, kalau dia mau Ardika meminta maaf, boleh saja. Tapi, kalau berlutut, nggak boleh. Bagaimanapun juga, Ardika datang ke sini mewakili sahabatku. Aku nggak bisa membiarkan sahabatku terlalu dipermalukan. Kresna bersikeras mengatakan persyaratan ini harus dipenuhi. Lagi pula, siapa suruh bocah ini menghajar orang lain hingga seperti itu? Edric segera mengikuti langkah Tina dari belakang. Tadi Ardika sudah menyinggungnya, dia tidak bersedia membantu Ardika berbicara. Dia menoleh, lalu tertawa dingin dan berkata, Ardika, kan? Kresna bersedia berdamai dengan istrimu karena mempertimbangkanku. Jadi, setelah masuk ke dalam bangsal nanti, sebaiknya kamu berlutut dan meminta maaf dengan patuh. Dengan begitu, masalah ini akan selesai. Selain itu, kali ini aku sudah memberikan bantuan besar kepada istrimu. Aku nggak perlu ucapan terima kasih darimu. Hanya saja, aku perlu kamu meminta maaf padaku karena sudah menyinggungku tadi. Dengan mempertimbangkan adik angkatku, aku nggak akan memintamu untuk berlutut. Pria itu melambaikan tangannya dengan ekspresi arogan, seolah-olah Ardika sudah memperoleh banyak keuntungan darinya. Edric, tolong panggil saja namaku. Tina mengerutkan keningnya, dia tidak suka Edric memanggilnya dengan panggilan akrab seperti itu. Kemudian, dia melangkahkan kakinya ke dalam lift, lalu berkata kepada Ardika, kamu sudah dengar sendiri ucapan Edric, kan? Karena Kresna bersikeras memintamu untuk berlutut, kamu harus berlutut. Dengan begitu masalah ini baru bisa diselesaikan.